Sirastu Tatastu Swaka. Om Anubarva Pratawo Yantu Swaka. Om Anubarva Pratawo Yantu Swaka. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Di sini saya Imade Abdi Budayana dengan tamu DS 0121 akan menceritakan secara singkat kisah hidup Radea atau yang lebih dikenal dengan Karna Kerajaan. Kisah ini bermula pada saat Kunti mencoba mantra yang diberikan atau dianugerahkan oleh Maharesi Durwasa. Mantra itu bernama Aditya Hridaya. Kunti pun mencoba mantra tersebut untuk memanggil Dewa Surya. Setelah itu Dewa Surya pun muncul dan memberikan Kunti anugerah seorang putra. Namun karena Kunti belum siap atau belum menikah, dia pun tak mau menerima dan membuang anak tersebut di Sungai Aswad. Anak itu pun dibekali nama, yaitu Karna, dan anak itu dibekali oleh Dewa Surya berupa anugerah perisai yang melekat di badannya untuk melindungi tubuhnya dan sebuah anting. Perisai itu sangat sakti sehingga dapat melindungi Karna atau Radea dalam keadaan bahaya. Setelah dihanyutkan ke sungai, ternyata usir dari kerajaan Kuru, usir dari Bhisma yang agung yaitu Adilata dan istrinya menemukan Karna. Karena pun diasuh dan dirawat, dibesarkan oleh kedua pasangan tersebut, yaitu Adilata dan istrinya yang bernama Radha, sehingga Karna diberikan nama yaitu Radea. Radea ini merupakan arti dari anaknya Radha atau anak dari istrinya Adilata. Setelah menginjak masa dewasa, Adilata ingin menyekolahkan Karna atau Radea sama seperti halnya pangeran-pangeran dari dinasti Kuru di tempatnya Guru Drona. Namun karena perbedaan kasta, bahwa Radea itu seorang anaknya kusir, Radea dianggap seorang anak kusir, jadi Guru Drona pun tidak mau menjadikan Radea seorang murid. Setelah itu Radea pun bergegas pergi. Tak lama Radea pun menyamar menjadi Brahmana dan berguru kepada para sulama yang merupakan salah satu guru yang mengajarkan Bhisma atau kakek dari dinasti Kuru seni bela diri dan memanah, yang membuat Bhisma yang agung menjadi sangat kuat. Namun setelah berguru, ketika sang para sulama beristirahat di pangkuannya Radea pun digigit oleh serangga yang menyebabkan pahanya berdarah. Namun Radea tidak mau berteriak atau bilang sakit, karena itu dapat menyebabkan para sulama terbangun.
Setelah itu Radia pun membiarkan serangga itu menggigit dirinya hingga berdarah. Ketika para Surama tahu, terbangun dan tahu bahwa tubuh dari Radia itu ada berdarah, para Surama pun berkata, "Kenapa engkau digigit serangga tidak berteriak? Jika kau adalah Brahmana." Di sana pun penyamaran Radia terbongkar. Karena merasa dibohongi, para Surama pun mengutuk Radia tersebut bahwa pada saatnya nanti ketika Radia menemui atau bertarung dengan musuh terhebatnya, yaitu Arjuna, musuh terhebatnya, Radia akan lupa akan semua ilmu-ilmu sakti yang diajarkan oleh gurunya, yaitu para Surama. Singkat cerita, Radia pun pergi, dan ketika kompetisi antara pangeran-pangeran kerajaan dinasti Kuru, singkat cerita, pada saat kompetisi kerajaan Kuru antara pihak Pandawa dan pihak Kaurawa, di mana putra-putra dari Pandu dan Dhritarashtra dia akan menunjukkan ilmu yang telah diberikan oleh Guru Drona. Dan pada saat itu Arjuna yang menjadi pemenang, hingga Guru Drona mengatakan bahwa Arjuna adalah pemanah terhebat di dunia. Seketika karena Guru untuk membantu Duryodhana yang dibutuhkan oleh Arjuna dan menantang Arjuna untuk bertarung dengannya. Namun karena perbedaan kasta di antara Arjuna dan Radia Karna, dia pun ditolak tantangannya oleh Guru Drona karena alasan berbeda kasta. Namun karena kritikan dari Sangkuni yang mengasuh Duryodhana untuk memberitahu kepada Raja Dhritarashtra bahwa berikan Radia ini sebuah wilayah dari kerajaan Kuru yang bernama Angga, sebuah daerah yang bernama Kota Angga, dan angkat dia menjadi raja sehingga dia bisa menantang Arjuna untuk bertarung dengannya. Dan karena di sana bersumpah bahwa karena kebaikan dari Duryodhana, dia akan bersumpah melindungi Duryodhana di saat Duryodhana dalam bahaya. Dia akan selalu menjadi perisai untuk Duryodhana. Dan singkat cerita, ketika perang Bharatayuddha, karena tidak diperbolehkan ikut dalam peperangan oleh Bhisma yang Agung dikarenakan konflik antara Bhisma yang Agung dengan Karna. Dan ketika Kurawa sudah terdesak, Bhisma yang Agung pun diperintahkan oleh Duryodhana untuk memberikan karena ikut perang. Karena ada Raja Angga diperbolehkan ikut perang, namun Bhisma yang Agung ingin tidak berperang karena kehadiran dari Raja Angga tersebut. Namun sebelum ikut berperang dalam perang Bharatayuddha, ternyata Dewa Indra yang mengetahui hal tersebut datang menyamar sebagai seorang Brahmana, di mana Dewa Indra mengetahui bahwa karena ini rajin melaksanakan
yang namanya Surya Sewana, di mana dia melakukan pemujaan dewa matahari atau dewa surya di pagi hari. Dewa Indra pun datang dengan mengambil wujud seorang brahmana dan meminta sedekah berupa perisai yang ada di tubuhnya dan anting yang ada di telinganya. Namun karena selalu tulus dalam memberikan apa yang dia persembahkan dalam atau sehabis dia melakukan pemujaan kepada Dewa Surya, karena pun memberikan perisai yang ada di tubuhnya dengan cara merobek secara paksa perisai yang ada di tubuhnya untuk diberikan kepada brahmana tersebut. Setelah mengambil perisai tersebut, Kanda pun meminta anugerah bahwa dia meminta anugerah senjata yang dapat membunuh Arjuna, yaitu musuh terbesarnya. Namun senjata itu dalam peperangan Bharatayuddha tidak dapat digunakan kepada Arjuna karena senjata itu sudah digunakan lebih dahulu untuk membunuh Gatotkaca putra Bima. Karena Gatotkaca yang sangat kuat itu tidak dapat dihentikan oleh semua pendekar atau karena senjata itu sudah digunakan terlebih dahulu untuk membunuh Gatotkaca putra Bima. Karena semua kesatria dari kubu Kurawa tidak bisa membunuh Gatotkaca yang begitu sakti, dan Duryodhana pun memerintahkan Karna untuk membunuh Gatotkaca dengan senjata saktinya tersebut. Awalnya Karna tidak mau menggunakan senjata sakti tersebut karena senjata itu hanya dapat digunakan sekali, dan itu diharapkan digunakan untuk membunuh Arjuna. Namun apa daya, karena Gatotkaca tidak dapat dihentikan, Karna pun terpaksa menggunakan senjata tersebut. Nah, di sini Gatotkaca pun terbunuh dan hari mulai siang. Setelah digunakan untuk membunuh Gatotkaca, maka hari demi hari terus dilakukan peperangan antara pihak Korawa dan Pandhawa. Dan tiba saatnya ketika Arjuna berperang dengan Karna atau Raja Angga. Peperangan yang sangat dahsyat pun terjadi dan tidak dapat terelakkan. Seketika roda dari kereta Karna atau Raja Angga ini masuk di dalam lubang, dan ban dari kereta tersebut tidak bisa dijalankan. Karna pun bergegas untuk mengangkat ban kereta tersebut. Pada saat itulah Arjuna mendapatkan kesempatan untuk membunuh Karna atau Raja Angga. Awalnya Arjuna tidak mau membunuh Raja Angga karena itu dianggap sebuah hal yang tidak boleh dilakukan oleh kesatria. Namun di sini Sri Krishna mengingatkan kepada Arjuna bahwa perang ini diawali dengan kritikan dari Sangkuni, dan Arjuna pun mengarahkan musuhnya ke Raja Angga atau Karna, sehingga Raja Karna atau Raja Angga ini menjadi tewas. Hari mulai malam dan peperangan segera usai. Ketika terdengar bahwa Raja Karna
atau raja Angga ini terbunuh, Kunti, ibu dari para Pandawa dan ibu dari Karna, merasa sedih karena salah satu putra tertuanya itu meninggal, yaitu Karna. Para Pandawa pun tercengang karena mengetahui bahwa Karna itu anak dari Dewi Kunti, yaitu ibu mereka, ibu dari Pandawa. Dan Dewi Kunti pun menceritakan bahwa Karna bersumpah untuk melindungi anak-anak dari Dewi Kunti tersebut selain Arjuna. Namun apa dayanya, karena pun tidak dapat melawan Arjuna karena Radia atau Karna dia tahu bahwa Arjuna bersama Sri Krishna atau Basudewa, tak mungkin dia bisa kalahkan. Akhir cerita, Radia atau Raja Angga meninggal dan dikremasikan oleh pihak Korawa dan diikuti oleh ibunya Kunti. Mungkin sekian cerita yang dapat saya bawakan. Adapun kurang dan lebih dari cerita tersebut, saya mohon maaf karena saya juga manusia dan tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi.